Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha dari jurusan Psikologi Islam kelas B19. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang proposal yang berjudul dengan gaya kepemimpinan dalam pelaksanaan organisasi berbasis pelatihan kepemimpinan tingkat dasar PKMTD, studi etnografi pada organisasi komunitas mahasiswa Usuluddin dan Humaniora sebagai pemenuhan tugas mata kuliah metodologi penelitian kualitatif dengan dosen pengampu yaitu Ibu Anida Makmurah Kompesi. Adapun pembahasan proposal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi. Pendahuluan yaitu yang pertama adalah latar belakang. Di latar belakang proposal ini dibahas mengenai tentang apa itu kamus, kemudian apa itu gaya kepemimpinan dan PKMTD. Nah, bagaimana sih permasalahan gaya kepemimpinan ini? Apakah ada memiliki keterkaitan antara PKMTD sehingga di dalam kamus sendiri berbasis pelatihan PKMTD ini mempengaruhi gaya kepemimpinannya sehingga akan melahirkan pola perilaku dan interaksi di dalam sebuah organisasi. Kemudian perumusan masalah. Di dalam perumusan masalah peneliti ini adalah bagaimana gaya kepemimpinan dalam pelaksanaan organisasi berbasis pelatihan kepemimpinan tingkat dasar studi etnografi pada mahasiswa organisasi komunitas mahasiswa Usuluddin dan Humaniora. Kemudian untuk tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui gaya kepemimpinan dalam pelaksanaan organisasi berbasis PKMTD studi etnografi pada organisasi komunitas mahasiswa Usuluddin dan Humaniora. Selanjutnya, signifikansi penelitian yaitu manfaat praktis dan teoritis. Manfaat praktisnya adalah bahwa penelitian ini untuk mahasiswa dapat memberikan informasi dan gambaran kepada mahasiswa sejauh mana gaya kepemimpinan dalam pelaksanaan organisasi berbasis PKMTD. Kemudian untuk manfaat teoritisnya adalah bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi perkembangan keilmuan psikologi khususnya dan dapat menjadi rujukan pada penelitian-penelitian selanjutnya. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Pada penelitian terdahulu ini dapat dilihat dari judul mengenai hubungan gaya kepemimpinan dengan budaya organisasi di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang oleh Sri Jahratul Mufidah, Retno Isrofiatuningrum dan Diah Wiji Puspitasari pada tahun 2018. Adapun penelitian perbedaan dari penelitian yang dilakukan adalah pada metode yang dipilih yaitu kuantitatif dengan metode survei analitik, sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Kemudian untuk definisi operasional pada proposal ini adalah bahwa gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi seseorang dalam mempengaruhi kepemimpinannya agar dapat mencapai tujuan dari suatu organisasi. Selanjutnya yaitu landasan teori. Ada beberapa landasan teori yang saya buat di dalam proposal ini, yaitu mengenai definisi gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi sebagai hasil kombinasi dari falsafah yang diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya. Gaya kepemimpinan bukan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba memengaruhi perilaku orang lain untuk mencapai tujuan. Yang kedua, tipe-tipe kepemimpinan seperti tipe otoritas, tipe paternalitas, karismatik, dan militeristik. Kemudian ada gaya kepemimpinan yaitu seperti gaya kepemimpinan demokratis, delegatif, birokratis, dan otoriter. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan seperti karisma, inspirasi, simulasi intelektual, dan memperhatikan
jenis penelitian. Pada jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan lengkap yang dapat disajikan dengan kata-kata, melakukan pandangan terperinci yang diperoleh dari sumber informasi serta dilakukan dalam latar sampel yang alami. Kemudian untuk pendekatan jenis penelitiannya adalah etnografi merupakan suatu bentuk pendekatan penelitian yang terfokus pada makna sosiologis diri individu dan konteks sosial budaya. Selanjutnya, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, kilometer 4,5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Padahal untuk subjek penelitiannya adalah menggunakan metode sampel dengan kriteria pengambilan sampel purposive sampling, yaitu dengan kriteria 1. Pengurus kamus periode 2021 sampai 2022. Yang kedua, bersedia menjadi subjek penelitian. Yang terakhir adalah metode pengumpulan. Pada penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan, yaitu wawancara dan observasi. Wawancara merupakan metode atau cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti dalam penelitian. Sedangkan observasi yaitu diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek penelitian.